Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman sekalian, para peserta yang ingin mengikuti ujian sertifikasi pendidik Google Level 2. Kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua mengenai kunci jawaban dan simulasi ujiannya. Kira-kira seperti apa? Bagi teman-teman semua, silakan disimak videonya dan jangan di skip agar kiranya nanti dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Baik teman-teman, kita akan coba bahas tentang soal yang sebanyak 38 soal ya, kalau tidak salah ya teman-teman semua. Karena di batch level 1 kemarin itu soal-soalnya berjumlah 35 kalau tidak salah, dan ini 38. Dan adapun tips-tipsnya teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal ini agar kiranya tetap fokus, tenangkan diri, kemudian jangan gugup dan tetap rileks ya, sehingga kita dapat secara perlahan memahami, menganalisis soal-soalnya sehingga bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Karena passing rate-nya cukup tinggi ya teman-teman sekalian, 80%. Itu kita harus betul. Apabila kurang dari 80%, maka kita dianggap tidak lulus. Baik, yang pertama teman-teman semua, adapun soalnya yaitu berikut yang merupakan hal-hal yang dapat Anda lakukan dengan pintasan shortcut di Google Drive. Adalah, nah ini kita disuruh memilih 4 pilihan teman-teman ya. Adapun jawaban yang benar yaitu link yang mereferensikan file atau folder lain. Nah, jadi ingat saja teman-teman semua, yang 4 ini merupakan pilihan yang benar. Yang kedua, pintasan dapat dilihat oleh siapa saja yang memiliki akses ke folder atau drive tersebut. Kemudian, pintasan mengarah kembali ke file asli sehingga Anda selalu memiliki info terbaru. Nah, jadi itu pintasannya itu selalu terhubung ke file kita yang asli, sehingga adapun update terbaru di situ, apakah kita mengeditnya atau memperbaruinya, dia akan tetap secara otomatis berubah sendiri ya, sesuai dengan update-nya tersebut. Kemudian Anda dapat menghapus pintasan tetapi tidak dapat menghapus file asli atau file yang bukan milik Anda. Nah, jadi kalau kita istilahnya ingin menghapus shortcutnya atau pintasannya bisa ya, tetapi karena bukan milik kita, jadi filenya itu tidak akan bisa kita hapus teman-teman ya. Walaupun kita hapus di layar desktop kita, tetapi file aslinya itu tetap tidak akan bisa terhapus. Kemudian apabila ini kita memiliki pertanyaan lebih lanjut ya, bisa kita klik di link yang tersedia di sini. Nah, di sini akan ditampilkan referensi tambahan terhadap pertanyaan yang nomor 1 tersebut. Kemudian yang kedua, mana yang merupakan saja fitur-fitur canggih yang dapat kita gunakan di Google Docs. Nah, di sini kita disuruh memilih 1. Adapun jawaban yang benar yaitu menggunakan Smart Compose untuk menuliskan kata lebih cerdas, menggunakan Canvas cerdas atau Smart Chips untuk menyebut orang atau file dan rapat dengan mengetikkan simbol add. Nah, ini ya teman-teman ya, fitur canggihnya itu Smart Chips teman-teman. Kalau kita mengetik simbol add, maka dia akan muncul secara otomatis teman-teman ya pilihannya. Kita bisa menyebut orang yang kita maksud ya, kemudian ada file ya, kemudian juga berbagai pilihan lainnya tentunya ya, dengan mengetikkan simbol add tersebut. Nah, ini ada catatan teman-teman ya, Google Docs tidak bisa menyimpan gambar jadi catatan. Nah, jadi ini perlu diingat teman-teman semua. Kalau dia berformat JPEG atau JPG ya, atau PNG, itu tidak bisa kita simpan menjadi catatan atau dalam tanda kurung misalnya dalam bentuk teks. Nah, dia akan otomatis tersimpan dalam file aslinya. Yang ketiga, berikut ini yang merupakan pengemasan teks ataupun dalam kurung teks wrapping pada gambar di dokumen adalah
Nah, kita coba next untuk choice-nya ya teman-teman. Adapun jawaban yang benar adalah di belakang teks, pisahkan teks, kemudian pisahkan teks, kemas teks, ya, kemas teks di depan teks, ya, di depan teks, di belakang teks. Nah, pelajari text wrapping, pengemasan teks di sini. Nah, jadi untuk yang ketiga ini teman-teman ya, ini ditanyakan masalah pengemasan teks ya, di dokumen tersebut. Ingat saja teman-teman ya, ada 4 ini. Kita disuruh memilih, pemilih 2 ya. Kita disuruh memilih 2 ya teman-teman untuk slide-nya. Kemudian nomor 4, apa saja fitur canggih Google Docs yang membantu guru dalam pembelajaran? Kita disuruh memilih 2. Jawaban yang benar adalah dengan fitur Explore, ya, Anda dapat melakukan penelusuran online. Dengan voice typing, Anda dapat menerjemahkan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Fitur Explore dan voice typing adalah fitur yang relevan di Google Docs. Nah, ini teman-teman ya. Untuk nomor 4, ada 2 jawaban benar. Kemudian, Google Slide, Anda ingin membuat buku cerita yang membuat siswa Anda dapat memilih petualangan Anda sendiri. Cara paling efektif apa saja yang bisa ia lakukan untuk memberikan kemerdekaan belajar di mana siswa dapat memilih dengan mudah petualangan mereka sendiri? Oke, kita next untuk jawabannya. Jawaban yang benar adalah buat slide yang berisi hyperlink yang akan mengarahkan siswa ke link tertentu. Nah, ini teman-teman kalau masalah hyperlink itu semacam docs ya. Di situ